Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Menjadi juara dunia MotoGP 2020 membuat pembalap Suzuki X-Star Joan Mir berkesempatan menggunakan nomor 1 untuk motornya di musim balap 2021. Akan tetapi, Joan Mir memutuskan untuk tetap memakai nomor 36. Saya bangun pada suatu pagi dan memutuskan, motor nomor saya akan selalu 36. Meskipun sungguh akan menyenangkan menggunakan nomor 1, pengalaman unik, seperti mimpi, ucap Joan Mir. Y bueno, la decisión está tomada. Me levanté un día y ya lo tuve decidido y el número va a ser el de siempre, el fiel, el 36. Bueno, hubiera sido bonito poder también llevar el 1, una experiencia única y desde luego un sueño. Juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir mengakui ia tidak mempunyai kecepatan yang bagus dan bisa langsung tersingkir dari favorit juara di MotoGP 2021, andaikan Marc Marquez kembali. Jika Marc Marquez kembali dengan 100%, ia bisa lebih difavoritkan juara. Ia memiliki lebih banyak pengalaman dari saya, lebih banyak gelar, lebih cepat, dan ia adalah pembalap yang ingin dikalahkan semua pesaing. Jika ia tidak ada, mungkin tidak ada yang difavoritkan. Secara pribadi, mungkin diri saya sendiri yang dijagokan. Namun jika Marc Marquez kembali ke jalurnya, itu dia, ucap Joan Mir. Luca Marini sering mendapatkan sorotan mengingat sosoknya sebagai adik dari seorang legenda balap motor Grand Prix. Apalagi musim ini ia akan membawa logo VR46 di tim barunya MotoGP. Disinyalir berbagai macam sorotan tersebut akan membuat Marini merasa tidak nyaman dan terbebani. Sebab bukan hal mudah untuk bisa lepas dari bayang-bayang Rossi yang telah menjadi juara dunia sebanyak 9 kali. Menanggapi hal itu, Marini justru mengaku tidak merasakan adanya tekanan. Tidak, sama sekali tidak ada tekanan, itu bagus. Saya pikir tekanan datang ketika Anda berada di tim pabrikan. Saya sangat senang berada di tim ini untuk tahun MotoGP pertama saya, ucap Marini. Francesco Bagnaia dan Jack Miller yang akan membalap bersama dengan tim pabrikan Ducati musim ini. Keduanya pun merasa bangga bisa mewujudkan impian mereka. Keduanya diketahui sudah merupakan rival sejak membalap di masa remaja. Tak heran jika Jack Miller bisa merasa yakin lebih kompak dengan Bagnaia musim ini. Keduanya pun mengklaim berambisi besar memberikan hasil terbaik untuk Ducati pada musim ini. Saya sudah kenal Pecco sejak lama sekali. Jika Anda lihat, sudah 10 tahun saya berada di dunia balap bersama anak muda ini di sebelah saya, ucap Jack Miller. Senada dengan Jack Miller, Bagnaia juga mengaku senang bisa bertandem lagi dengan Miller. Saya sudah mengenal Jack Miller sejak 2011. Saya sungguh iri pada ketenangannya dalam beberapa situasi. Namun saya lebih bikin iri lagi adalah kemampuannya beradaptasi pada situasi apapun, ucap Bagnaia. Pada akhirnya pihak Honda merilis kabar terbaru dari kondisi Marc Marquez. Honda menceritakan kondisi sebenarnya Marc Marquez pasca operasi ketiga pada tulang humerusnya hingga kemudian mengalami infeksi.
Pemeriksaan baru di Rumah Sakit Ruber Internasional kemudian waktu 10 minggu setelah operasi untuk pseudartrosis yang terinfeksi pada humerus kanan, mengkonfirmasi perubahan yang menguntungkan. Tim medis yang terdiri dari Dr. Samuel Antuna, Ignacio Roger de Ona, Juan de Miguel, Aidar Ibarzabal, dan Andrea Garcia Villanueva melihat tanda-tanda konsolidasi tulang pada radiografi. Semua orang puas dengan kemajuannya. Mulai saat ini dan untuk beberapa minggu ke depan, Marc Marquez akan dapat membuat kemajuan yang solid dalam pemulihan fungsional lengan yang dioperasi, tulis akun resmi Repsol Honda. Setelah mengunjungi markas besar Yamaha di Lesmo, Italia, Fabio Quartararo merasa masukannya akan lebih didengarkan dalam pengembangan WAZR M1. Dalam sebuah wawancara dengan TV Perancis, Quartararo mengungkapkan dapat sambutan hangat dari semua orang di markas besar. Bahkan ucapannya tentang langkah pengembangan WAZR M1 sangat didengarkan oleh para petinggi skuad Garputala. Hal tersebut membuat El Diablo makin percaya diri masukannya bakal lebih didengarkan oleh Yamaha, khususnya dalam hal arah pengembangan M1 sepanjang MotoGP 2021. Saya akan memiliki sedikit kesempatan untuk menyampaikan kesan tentang motor dan rasanya Yamaha akan mendengarkan saya. Tahun lalu saya pikir kami telah memastikan keberadaan kami di keluarga Yamaha. Saat ini saya tidak bilang akan mengembangkan motor, namun masukan saya akan lebih didengarkan Yamaha karena sudah menjadi bagian dari tim pabrikan, ucap Quartararo. Ducati menjadi tim yang selalu berinovasi demi meningkatkan performa Desmosed di GP, dan tak jarang teknologi yang diperkenalkan diikuti oleh tim-tim lainnya. Saya sangat senang ketika pabrikan Jepang meniru kami. Anda merasa sangat bangga. Kendati pada awalnya sangat kesal dengan penolakan, ucap Gigi Dalinya. Salah satu pengembangan yang ditiru oleh para rival adalah winglet. Awalnya komponen tersebut banyak ditentang oleh pabrikan lainnya dan dianggap merusak estetika motor. Namun winglet terbukti memberikan keuntungan bagi pembalap Ducati, lantaran bisa mengurangi wheelie ketika membuka gas saat keluar tikungan. Yamaha kemudian mulai mengikuti penggunaan winglet, yang lalu diikuti oleh Honda dan Suzuki, bahkan juga pabrikan Eropa lainnya. Musim lalu, Ducati memperkenalkan Holeshot Device, kemudian perangkat yang bisa membantu agar bisa meraih start bagus. Yamaha yang bermasalah pada ban belakang meniru teknologi tersebut dengan menempatkan knop putar di sisi kiri tangki bahan bakar untuk mengatur suspensi belakang agar membuat motor lebih dekat dengan permukaan. Kabarnya Honda juga sedang mengembangkan teknologi serupa demi memaksimalkan potensi RC230V saat start. Selain Gigi Dalinya, Paolo Ciabatti juga mengakui bahwa inovasi yang dilakukan para teknisi timnya diikuti oleh pabrikan Jepang. Kami memiliki sejumlah insinyur dan teknisi kelas 1, selain memiliki kemampuan untuk menjelajahi trek yang tidak biasa. Inovasi para teknisi Ducati telah ditiru oleh hampir semua pabrikan, ucap Paolo Ciabatti. Bos Repsol Honda Alberto Puig menyebut tidak akan ada motor yang sama seperti Honda RC230V. Di Honda, para insinyur sedang mengerjakan sasis untuk membuat RC230V lebih sesuai dengan gaya berkendara para pembalapnya. Honda adalah motor yang menuntut fisik, bisa jadi sulit. Honda selalu menjadi motor teknis yang Anda butuhkan untuk memahami cara mengendarainya. Ini adalah motor yang kaku dengan banyak tenaga dan bukan motor yang dapat dengan mudah Anda kendarai kemanapun Anda ingin pergi.
ucap Puig. Setelah bungkam berbulan-bulan, pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi akhirnya menanggapi pernyataan salah satu musuh bebuyutannya, Zdeněk Bernal, yang sempat menuduhnya sengaja menciptakan kebencian kepada para rival demi bisa tampil baik di MotoGP. Semua ini gara-gara balapan di Qatar pada 2004. Mereka Bernal dan Gresini Honda melakukan hal kotor, seolah mereka mau main-main dengan saya. Dengan CT itu jadi masalah personal. Apa yang terjadi di Qatar bikin saya sangat marah dan peristiwa itu membantu saya mengarahkan sisi terbaik sepanjang musim itu dan musim selanjutnya. Jika harus menasihati CT, saya akan bilang, akan lebih baik jika kamu tidak melakukannya, karena mungkin kamu bisa lebih sering menang, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.